Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dengan saya dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang rahasia keperkasaan, guys. Baik dari obat, dari filsafat maupun dari angka hitungnya, guys. Ya, bukan kaisar namanya jika tidak punya selir. Apalagi secara eksotis yang datang dari negeri tirai bambu. Ada pepatah kuno yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Antara relevan dan tidak relevan dengan tulisan ini, antara relevan dan tidak relevan dengan video ini ya guys, termasuk bagaimana caranya memiliki stamina yang kuat di ranjang. Konon Kaisar Huanti dari dinasti Han memiliki 20.000 selir yang tinggal di kota terlarang. 20.000 selir, guys. Bagaimana cara membaginya, guys? Ya kan? Satu saja kadang-kadang ping ya guys. 1, 2 itu ya. Ping ya guys. Ini sampai 20.000, guys. Kalian bisa bayangkan sendiri. Kendati demikian, video ini tidak untuk mengajak kalian untuk beristri lebih dari satu, guys. Istri lebih dari satu itu menurut agama itu mampu. Kata mampu itu banyak artinya, guys. Dari mampu tenaga, mampu pikiran, mampu harta benda, dan mampu sebagainya, guys. Itu kategori mampu. Namun mengetahui rahasia raja yang mampu meniduri puluhan ribu wanita memiliki manfaat tersendiri. Sebagai lelaki, keperkasaan perlu dijaga. Paling tidak biar diri tidak penasaran akan rahasia Tiongkok kuno ini yang melegenda, guys. Kita mulai dari jamu dan obat-obat tradisional. Obat tradisional Cina adalah salah satu yang terkenal di dunia. Terdiri dari ribuan hingga puluhan ribu ramuan dan resep. Segala macam penyakit bisa diobati. Sejak lama Kaisar Cina mendapat bantuan dari para tabibnya. Beberapa ramuan dianggap mampu meningkatkan libido dan stamina. Sebelum kita lanjut, guys, istilah tabib itu kalau sekarang itu dokter ya. Oke, lanjut. Solusi singkat ini masih banyak diyakini hingga kini, dari apotek hingga toko obat. Berbagai ramuan ereksi bertebaran di sana-sini. Namun jangan sesekali diminum tanpa resep dokter ya, guys. Jangan sekali-kali mencoba. Telah banyak Arjuna yang berguguran di medan perang demi menaklukkan para Drupadi hingga Ulupi. Kalian berpikir sendiri, silakan artinya bagaimana. Ya, kalian sudah dewasa lah, kalian bisa mengartikan sendiri. Jika ingin mencoba, paling tidak gunakanlah ramuan alami seperti madu jahe telur hingga jeruk purut plus garam. Resepnya bertebaran di dunia maya, guys, kalian cari sendiri. Paling tidak jika si otong masih belum berfungsi, jantung kalian bebas resiko. Betul enggak, guys? Betul dong. Selanjutnya ada yang namanya olahraga Kama Sutra. Konon untuk mempertahankan stamina, para kaisar Cina rajin berolahraga, bukan angkat besi atau senam pagi ya guys, seperti yang kita alami ini, tetapi olahraga yang sesuai dengan wibawa sang raja. Salah satunya adalah berburu binatang liar. Terlihat hebat kan guys, di atas kuda dengan jubah keemasannya membawa panah. Tapi biasanya sih yang memanah bukan kaisarnya, ada pasukannya sendiri yang memanah gitu ya guys. Rusa menjadi salah satu yang terfavorit disebabkan binatang ini memiliki obat keperkasaan bagi yang bisa menaklukkannya.
Kijang muda yang terbunuh, tanduknya harus langsung dipotong. Darah segar yang mengucur dicampur ke dalam arak kualitas 1. Sang raja harus langsung meminumnya. Itu konon rahasia Cina itu seperti itu, guys. Itulah obat manjur yang meningkatkan stamina kejantanan bagi sang raja. Di zaman sekarang berburu rusa adalah hal yang sangat sulit. Bukan hal yang sangat sulit lagi, guys. Sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ditanami dengan beton. Sudah itu rusa sekarang menjadi salah satu fauna ya. Oh ya, kalau binatang fauna yang dilindungi ya, guys. Kalau binatang fauna, flora itu tumbuhan iya. Jika kita berburu itu, ya mestinya kita akan dapatkan banyak pasal itu ya, guys. Ya kan? Mencari darah segar dari tanduk kijang juga tidak mungkin. Ya kan, guys? Karena tadi kembali banyak pasal. Terus binatang dilindungi juga untuk menjaga kelestarian rantai makanan. Namun melakukan olahraga ringan sangat memungkinkan. Sesuaikan olahraga dengan usia, guys. Jangan sampai kena serangan jantung. Apalagi kena serangan jantung saat sepak bola atau bermain bulu tangkis atau angkat besi dan sebagainya. Yang jelas disesuaikan dengan porsi dan usianya masing-masing. Yang paling banyak disarankan adalah senam pagi atau tai chi. Ya, tai chi itu seperti gerakan-gerakan Jet Li itu, guys. Tai chi hot. Iya, gitu ya, guys. Senam Kegel juga boleh. Senam ini bisa membantu menguatkan otot panggul bawah. Konon ini bisa membuat diri lebih prima dalam persenggamaan. Dalam filosofi Yin Yang, Tabib Sun Shimao disebut sebagai Raja Obat Tiongkok kuno. Beliau ini sebagai Raja Obat Tiongkok kuno. Selama hidupnya ia telah menerbitkan 7.300 resep pengobatan. Selain ilmu pengobatan, Sun juga mempelajari anatomi manusia. Seluruh aktivitas anggota tubuh dihubungkan langsung dengan kesehatan. Sun juga mengembangkan teori yin yang dari filsafat Taoisme kuno. Prinsip dasarnya adalah lelaki bersifat yang berkonotasi keras, kering, panas seperti api. Sementara wanita adalah yin yang cenderung lebih dingin, lembut, basah seperti air. Ulangi. Wanita adalah yin yang cenderung lembut, dingin, basah seperti air. Dingin, basah itu becek-becek gitu, guys. Ya kan ya. Kalian mulai otaknya mulai traveling ini, guys. Dingin, basah, lembut seperti air. Ya, kalian traveling sendiri otaknya, guys. Filsafat ini kemudian digunakan oleh para kaisar Tiongkok tentang berhubungan ranjang. Dikatakan bahwa sebuah hubungan seksual yang memuaskan hanya akan terjadi bila terciptanya keseimbangan antara yin dan yang. Seks tidak bisa tabu. Ia harus alami terjadi sebagaimana fenomena alam. Bukan untuk dilawan tetapi dijadikan kawan. Istilah kerennya adalah foreplay, guys. Ya kan, guys? Nah, ini kesalahan terbesar dari manusia modern, manusia kita, zaman kita sekarang adalah mempelajari seks dari film-film seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan lah, nanti takutnya takutnya iklan tentang situs-situs itu lah, jangan mempelajari itu.
Mereka tidak menganggap seks sebagai seni. Berarti intinya seperti ini. Seks itu kita harus menganggap sebagai seni, guys. Bukan sebagai nafsu yang harus tetap cepat dituntaskan. Tapi ya bagaimana ya? Kita melawan itu ya, guys. Kadang-kadang sulit juga sih ya. Ya kan ya. Terus berikutnya. Ini ada angka matematis seks ini, guys. Kalau ini sih angka matematisnya untuk sang kaisar ya. Kalau kita ya jangan coba-coba. Ilmu hitung sudah ada sebelum orang mengenal matematika. Di berbagai belahan dunia kuno, angka sudah digabung-gabungkan untuk mendapatkan nilai tertentu. Begitu pula halnya dirancang. Konon seorang raja mengandalkan saran penasehatnya untuk bisa meniduri 121 orang wanita. Ini ilmu matematis ini. Di Cina ada hitung-hitungan seperti itu. Berarti kita ya, orang Indonesia juga punya hitung-hitungan seperti itu. Ya kalau orang Jawa ya, kalau karena saya orang Jawa ya, juga ada ilmu, mungkin ada ilmu hitung-hitungan seperti itu mungkin ya, guys. Tapi kita harus mencari ilmu-ilmu yang tinggi gitu ya, dari para sesepuh, istilahnya seperti itu. Lanjut, guys. Kita tadi di mana ya? Oh ya. Konon seorang raja mengandalkan saran penasehatnya untuk bisa meniduri 121 orang wanita yang terdiri dari 1 permaisuri, 3 istri senior, 9 istri muda, 27 selir, dan 81 budak wanita. Kalau permaisuri berarti kalau saya lihat-lihat film Cina ya, guys. Permaisuri adalah yang nantinya melahirkan anak, terus anaknya jadi pengganti dari sang kaisar tersebut ya. Berarti jadi putra mahkota istilahnya gitu ya, guys. Menurut anjuran ke-181 wanita ini harus bisa digilir dalam waktu 15 malam. Pertimbangannya adalah siklus perputaran bulan. Aduh, ini 15 malam harus genjot terus gitu ya. Aduh, dengkulnya copot ya bagi kita ya, guys. Ada rahasia tersendiri ya gitu ya. Struktur wanita yang terpilih dibuat dalam konsep matematika yang bernama geometric progression, di mana jumlah orang dari kelompok pertama akan bertambah 3 kali lipat dari jumlah orang dalam kelompok berikutnya. Seperti tadi sih itu 1 permaisuri, yang kedua 3 istri senior, yang kedua 3 istri senior, yang ketiga 9 istri muda, yang keempat 27 selir, yang seterusnya 81 budak wanita. Semuanya merupakan hasil perkalian dari angka sebelumnya. Jadwal yang diatur pun berdasarkan rumus matematika. Memang matematika dari dulu buat hitung-hitungannya, guys. Ya iyalah, matematika ya buat hitung-hitungan. Kalau bahasa Indonesia buat ilmu mengarang. Itu ya. Lanjut, guys. Ini hitung-hitungan matematikanya itu seperti ini. 1 malam untuk permaisuri seorang diri ya. 1 malam lagi bagi 3 istri senior sekaligus. Aduh, apa namanya ini? One man trigal ya. Aduh, sakti ini si kaisar ini. 1 malam berikutnya untuk 9 istri muda sekaligus. Waduh. Kalau 1 sih itu ya bisa traveling lah seperti itu. Berarti kalau 3 dia harus
ejakulasi selama 3 kali. Kalau 9 harus ejakulasi selama 9 kali. Ya kan? Terus 3 malam selanjutnya untuk selir dibagi menjadi 9 kelompok. Selir 27, 9 kelompok. Berarti 3 ya. Oh ya. Kok 27 bagi 3 malam. Oh iya, 9, masing-masing 9 wanita. 9 malam terakhir untuk para budak yang dibagi menjadi 9 kelompok dengan jumlah 9 wanita per kelompok. Waduh. Jika ditotal maka 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 9 jadinya 15 malam. Hal ini harus dijaga ketat agar wanita dengan kasta tertinggi akan mendapatkan giliran pada malam bulan purnama. Oh, tujuannya malam bulan purnama, guys. Ada apa malam bulan purnama itu? Berarti yang kasta tertinggi adalah permaisuri. Disinilah waktu yang terbaik bagi elemen yin dan yang saling berpadu. Tujuannya agar anak yang dilahirkan dari kasta tertinggi juga merupakan kualitas yang terbaik. Nah, terus bagaimana dengan kita, guys, manusia modern, guys? Ya, jangan perlu dipraktikan. Kalian cukup pahami saja dan saya juga cukup memahami saja. Ternyata seperti itu, guys. Kalau kalian mau mencoba ya silakan ya. Yang penting kalian mampu. Kapasitas mampu banyak, guys. Kapasitas mampu itu bukan relatif. Tapi iya relatif, iya. Kapasitas mampu itu ya. Ya. Demikian, guys, video ngalor ngidul dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.